Oke, baik, kita masih melanjutkan seputar harga mutlak. Udah bisa belum yang D? Kalau yang D harus dibuka satu persatu ya. Mau diperlihatkan solusinya atau nggak usah? Kalau udah bisa ngapain saya buang waktu? Lihatkan, Pak. Udah bisa? Kan Pak perlihatkan. Ini udah dilihatin. Oke ya. Kalau yang bentuknya segitiga, kalau nggak salah tuh, kalau kalian klik nggak keluar solusinya. Kalau saya sih keluar harusnya. Coba ya. Nah. Oke. Kita lihat yang ini solusinya. Jadi ini harga mutlaknya harus kita buka. Ngebukanya nggak bisa pakai yang mutlak X kecil A ekivalen dengan X di antara min A dan A. Nggak bisa karena nanti kalau ini dibuka 2X plus 1 di antara minus mutlak ini dan plus mutlak ini. Nah, masih ada mutlaknya kalau dibuka. Cara gitu. Jadi kita harus membuka dengan cara yang kedua, yaitu ini dibuka satu persatu. Kita lihat gini. Untuk membuka mutlak, cari penyebab nolnya. Pembuat nol bukan penyebab ya. Yang ini yang membuat nol adalah min 1,5 ya. Min 1,5 kali 2 jadi 3 tambah 3, 0. Min 1,5. Kemudian saya periksa tanda yang ada di dalamnya ini. Seperti ini. Setelah diperiksa tandanya. Kemudian yang ini juga saya buka. Pembuat nolnya di 3. Nah, dari sini saya dapat berarti subinterval bilangan realnya terbagi 3 bagian. Di sini min-min, ini plus-min, sini plus-plus. Maka ini kita selesaikan dengan memecah intervalnya atas 3 bagian. Kita cari dulu untuk yang lebih kecil dari min 1,5. Ya, oh ya ini 3 kasus. Jadi ini seolah saya nyari dulu yang memenuhi persamaan ini di kiri sini, nanti di antara min 1,5 sampai 3, dan di atas 3. Masing-masing jadi dapat himpunan penyelesaiannya. HP1, HP2, HP3. Nanti himpunan penyelesaian seluruhnya diapakan? Gabung, iris. Gabung ya. Ingat, kalau membagi daerah pencarian, digabung. Ingatnya pokoknya mencari jeruk warna coklat di Jawa Barat. Nyarinya di Jawa. Nyarinya di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Dapat 3. Nah, semuanya digabung kan, ditanya di Pulau Jawa. Yang ini kita mencarinya di bilangan real dibagi 3 bagian. Oke, ini cepat aja ya. X kecil ini. Yang ini negatif, jadi mutlaknya kalau dibuka diminkan dua-duanya. Ini soalnya diminkan. Nah, kemudian ini kayak biasa, standar pindah ruas salah satu. Atau gini langsung juga boleh. Berarti dapat HP1 ini, X besar min 6. Jangan lupa kita nyarinya di Jawa Barat ini. Masa X-nya besar dari min 6 nanti bisa 10 dan nilainya. Bisa 11, bisa 15. Padahal kita nyari di sini. Jadi HP-nya ini harus diiris dengan tempat nyarinya. Artinya titik-titik yang diperoleh nggak boleh keluar dari ini. Kan nyarinya di sini tadi. Oke, jadi harus diiriskan ini, diperoleh ini. Untuk yang di antara ini, saya kerjakan. Ini sama dengannya ikut mana aja ya, tapi sekali. Karena ini min 1,5 udah ikut yang ini, ya min 1,5 jangan ikut lagi di sini. 3 belum saya ikutkan. Oke, ini tulis soalnya lagi yang tadi. Kita buka, lihat. Ini yang 2X plus 3 udah positif.
Yang X-3 masih negatif. Kalau yang udah positif, langsung buka. Yang ini masih negatif, diminkan. Kayak biasa, pindahkan ruas atau terserah cara apapun, didapat ini. Nah, kembali HP yang kedua, harus daerah ini diiriskan dengan tempat nyarinya, karena harus dari sini, X nggak boleh dari luar daerah ini. Diiriskan, kalau dihitung irisannya adalah ini. Demikian juga daerah yang ketiga. Ini karena dua-duanya udah positif, langsung buka mutlaknya. Dapat ini. Jadi HP-nya adalah ini, diiriskan dengan ini. Ternyata irisannya kosong ya. Ini kecil min 6, ini besar 3. Kosongnya biar aja. Di HP 3 nggak ada gitu ya. Maka HP seluruhnya adalah HP 1 gabung 2, 3. Tinggal kalian gabungkan aja himpunannya diperoleh ini. Boleh gitu ya? Oke. Mau tanya. Ya, silakan. Kalau dari awal dikuadratin mutlaknya boleh nggak? Dari awal dikuadratin boleh, karena ada rumus. Ada rumus ini. Apa? Bentar. Ini Word saya kok. Ya. Paling satu lagi kan, Pak? Apa? Ya. Ya. Ada rumus ini. Kalau A. Ya. B. Ya. Naon itu teh si Farel. Maaf Pak. Kalau semua positif, maka A kuadrat kecil dari B kuadrat. Gitu ya. Nah, ini apa? Bisa kita pakai. Mana soalnya? Bentar. Slide. Jadi, karena udah positif, nggak apa-apa dikuadratkan. Hubungannya masih lebih kecil. Tapi kalau saya ya, menghindari pengkuadratan. Karena pangkatnya menjadi lebih tinggi, biasanya hitungannya lebih susah. Kebetulan hanya kuadrat ya. Coba kalau di dalam di sini ada kuadrat lagi. Nah, kan jadi pangkat 4 nanti. Kalau cara ini tuh kelihatannya panjang, tapi sebenarnya kan logikanya mudah. Cuma nulisnya panjang ya. Betul, nulisnya panjang sih, betul sekali. Tapi nulis itu nggak masalah lah, asal di kepala kita caranya mudah, kita cepet aja nulisnya. Oke. Makasih, Pak. Ya, cara saya ini pasti manjur ke bentuk mutlak dimanapun. Coba kalau soalnya berganti dikit seperti ini. X min 2 lebih kecil dari 2X plus 3. Nah, udah nggak bisa dikuadratkan ini. Harus dibuka kayak tadi. Karena kalau dikuadratkan, ini kan belum tahu positif negatifnya. Kalau dikuadratkan, yang kanan sama dengan dikalikan faktor yang sama ini. Dikalikan faktor ini belum tentu positif. Oke, begitu. Lanjut ya. Lanjut kita kali. Mana PowerPoint-nya? Nah. Sekarang yang ini. Supaya paham nanti di limit. Apakah ini benar nggak? Kalau X di antara min 1, 3, maka mutlak X kecil 1. Kok jadi serak pagi-pagi ini? Kalau salah, berikan X-nya. Nih, X-nya sekian gitu. Ternyata nggak betul kesimpulannya. Ini salah betul? Sambil mikir. Pas kuliah tuh sambil mikir supaya di luar jam kuliah nanti ringan. Salah. Berikan X-nya berapa? 2 ada di sini, harga mutlak 2 enggak kecil 1. Jadi implikasi atau hubungan jika maka ini salah. Kalau ini betul enggak?
Nah, Betul. Betul ya? Semua X yang ada di sini pasti ada di sini. Oke. Nah, yang ini yang rada susah. Ini mah nggak saya jalanin tadi, dihitung aja dalam kepala. Kalau X kecil dari 2, maka ini kecil dari 8. Gitu ya. Kalau yang bentuknya kayak gini mah kalian klik ada solusinya kalau nggak salah. Yang segitiga yang nggak ada. Oke, kita lihat ya solusinya supaya saya pakai ini aja. Ini udah tahunan saya bikin slide-nya, jadi tinggal klik aja. Kalau mutlak X kecil 2, maka, hati-hati ini nggak ekivalen ya, hanya maka aja. Coba kita lihat bagaimana menunjukkannya. Nah, menunjukkannya, saya akan lihat dulu bentuk ini. Saya akan hitung bentuk ini, dia akan kurang dari 8. Dengan syarat ini ya, premisnya ini X-nya di antara min 22 dulu. Oke, jadi ini kita pakai ya, ini kan diberikan ini, tunjukkan kesimpulannya ini. Oke. Nah, saya berangkat dari yang mau ditunjukkan ini, benar nggak nih kecil 8? Saya, kalau langsung kan susah, masukin X-nya satu-satu susah. Kita sederhanakan dulu. Mutlak ini bisa saya tulis sebagai mutlak ini kali ini gitu ya. Pakai rumus mutlak A kali B, mutlak dari AB sama dengan mutlak A kali mutlak B. Begitu. Nah, kemudian, melompat ya udah biarin. Kita lihat. Dari sini, kenapa ke sini benar gitu? Ini ke sini benar. Loh, kok bisa gitu? Ini X-nya ngilang. Nah, yang penting logikanya dipakai gini. Saya mau mengamati ini dulu. Kalau X-nya di antara min 22, 1 per X kuadrat tambah 2, paling gede berapa? Ini aja dilihat 2 ini, jangan lihat yang lain. Kalau X-nya di antara min 22, 1 per ini akan nilainya paling gede kalau X-nya 0, betul? Supaya penyebutnya sekecil mungkin kan. Dia akan besar kalau penyebutnya kecil. Penyebutnya sekecil-kecilnya karena ini kuadrat ya 0. Nah, dengan demikian, ini pasti lebih kecil sama dengan setengah. Betul ya? Kan X-nya ada banyak, tapi segede-gedenya ini tadi 2. Sorry, 1/2. Jadi, bentuk ini saya tulis akan lebih kecil sama dengan 1/2. Nggak salah kan? Gitu ya. Pokoknya mah melangkah, silahkan gimana caranya, pokoknya langkahnya betul. Jadi kalau ditanya, ini kenapa kok bisa lebih kecil setengah? Nah, tinggal dijelaskan gitu ya. Yang agak susah menjelaskannya, kok si Bapak melangkahnya gitu. Sebenarnya mau cara lain juga boleh. Gitu ya, ini yang udah saya bikin seperti ini. Sekarang saya ngamati ini. Kita punya rumus di persaksamaan mutlak A tambah B lebih kecil sama dengan mutlak A tambah mutlak B. Lebih kecil sama dengan. Jadi yang ini saya, kalau 3 sama aja. Dia akan lebih kecil sama dengan dari mutlak ini, mutlak ini, mutlak ini. Sekarang saya lihat, kalau X-nya di antara min 22, 2X kuadrat paling besar berapa? Paling besar 2X kuadratnya, kalau X-nya 2 ya, itu 8 ya. Ini paling gede 8. Ini paling gede berapa? 6. Ini paling gede 2. Jadi seluruh ini pasti lebih kecil atau sama dengan 8 tambah 6 tambah 2. 16. Nah, dihitung yang terakhir sama dengan 8. Selesai.
hati-hati kalau membaca ini bukan yang awal sama dengan 8, bukan ya. Harus dilihat ini tanda di sininya. Kesimpulannya, yang ini akan lebih kecil sama dengan 8. Selesai, itu yang mau dibuktikan. Gitu ya. Oke. Ada Kalau pertanyaan? tanya, Ya? jadi kalau ngerjain pembuktian kayak gitu nggak usah bener-bener dihitung, cuman kayak kira-kira aja. Bukan kira-kira, eksak kok. Nggak bisa Oh iya, dihitung maksudnya karena X-nya banyak. X-nya di antara min 2. Kalau dihitung gimana X-nya? Kita arahnya mencari batas atasnya yang lebih gedenya. oh Ya. iya Pak. Kita menghitung tapi yang seolah-olah paling gede sekian. Bukan berarti sama dengan karena X-nya banyak. Gitu. Oke. Makasih Pak. Tuh. Ya. Jangan terlalu sering terima kasih, nanti saya dapat kasih yang banyak, jatuh cinta saya. Gitu ya. Nah, yang ini penting nanti untuk ke limit. Tentukan bilangan positif delta, jangan alergi dengan simbolnya. Ini harus mau disebut bilangan positif A atau bilangan positif B juga boleh. Cuma karena nanti di limit pakai simbolnya delta dan epsilon, ya kita gunakan itu simbolnya. Pokoknya ini bilangan positif. Supaya ini benar. Yang A kayaknya udah pada bisa. Coba gimana? Berapa deltanya? Coba ya, saya tulis ulang. X-2 lebih kecil delta. Supaya 5x-10 kecil dari 1. Ini berapa? Hah? Berapa itu? Nebak dulu juga boleh. Biasanya kalian nebak dulu. Berapa? Kita lihat kan X-2 sama 5x-10 itu saling kelipatan. Ya, kemungkinan ini berapa? Deltanya. 1/5. Delta sama 1/5. Kalau deltanya 1/5 ya, coba kita hitung. Hitungnya gimana? Ya, saya berangkatnya dari sini. Ini dulu yang mau ditarget. Ini yang diinginkan, gitu ya. Kemudian saya reka supaya muncul faktor ini. Karena mau dihubungkan dengan bagi 5 ya. Bagi 5. 1/5 5x min 10 1/5 gitu ya. Yang ini boleh saya kasih mutlak ya. 1/5 sama mutlak 1/5 sama aja. Mutlak A kali mutlak B sama dengan mutlak AB gitu kan, ada rumus. Itu kali mutlak B boleh disatukan jadi mutlak AB. Jadi ini saya satukan 1/5 dikalikan 5x min 10 menjadi x min 2 kan. Nah, kanannya biarin. Ini semua ekivalen. Penting tanda ekivalennya. Nah, dari sini saya punya kesimpulan kalau x min 2 kecil 1/5, maka dia ekivalen dengan 5x min 10 kecil 1. Kalau ekivalen, saya pakai hanya separuh gitu aja. Betul juga kan ya? Karena pertanyaan soal hanya minta maka aja, jika maka aja, nggak perlu ekivalen. Meskipun waktu kita mengerjakan itu ekivalen, tapi saya perlu diminta membuktikan ini. Saya diminta membuktikan
Kenapa ya? Ini ya cukup satu arah aja gitu ya. Jadi meskipun ekivalen, saya kesimpulannya cukup nulis yang separuh. Bentar, saya jawab dulu. Ini WA. Nah, oke. Tapi kita lihat soal yang kedua, nggak sesederhana itu. Gimana? Belum. Saya mau menambahkan sesuatu. Meskipun soalnya sederhana, ada yang mau ditambah. Ini tambahannya. Berarti dijawab saya deltanya 1/5. Itu betul 100%. Kasih nilai warna merah 100. Sekarang yang mau saya tambah gini. Berarti ini sudah sangat betul. Tapi kalau saya pilih deltanya 1/10, boleh nggak? Ini benar nggak? X-2 kecil 1/10, maka 5x-10 kecil 1. Benar nggak? Ingat, ini hanya satu arah. Jika X di sini, benar nggak X di sini? Mikirnya jangan dicoba dimasukkan satu-satu X ya. Tapi berdasarkan hasil ini tadi, benar nggak nyimpulin yang bawah? Benar, Pak. Benar ya. Kenapa? Karena ini, kalau X-2 kecil 1/10, maka pasti X-2 juga lebih kecil 1/5, betul? Nggak jelas lah. Betul. Kalau ini kucing kecil 1/10, ya kucing lebih kecil dari 1/5. Ini kan tadi udah punya di atas, udah kita tunjukkan. 5x-10. Kecil 1. Jadi kalau dilihat dari ujung sini sampai ujung sini, berlaku ya. Itu berlaku. Artinya kalau soal seperti ini, kalau udah ketemu satu buah delta lain yang lebih kecil pasti memenuhi. 1/100 boleh. 1/1000 boleh. 0 boleh nggak? 0 nggak boleh, di soalnya dibilang delta positif. Gitu ya. Jadi ingat, kalau ada soal yang model ini, kalau deltanya udah ketemu satu buah nilai, pilih yang lebih kecil, deltanya boleh, gitu ya. Deltanya boleh 1/5, boleh 1/4, boleh 1/4 nggak boleh. 1/5, 1/7, 1/11 boleh. Lalu ngejawabnya gimana? Ngejawabnya karena ditanya sebuah delta aja, ya kasih aja kalau mau 1/5 boleh. Gitu ya. Mau ngejawab 1/10 boleh. Yang penting logika jalannya dari mana gitu. Jangan, saya langsung nebak deltanya 1/1000. Nggak boleh itu. Harus ada alasannya. Kenapa 1/1000 benar gitu. Ya, oke. Lagi yang kedua. Kuliah sama saya lambat. Apa-apa ya. Kalau nanti saya akan survei gini. Kemana nanti dulu? Saya nanti mungkin setelah seminggu kuliah akan survei. Karena sebenarnya kuliah ini yang dibuat aturan umum oleh koordinator, itu kalian membaca video, bukan membaca video, melihat video dan memahaminya. Mungkin melihat video sampai memahaminya harus dilihat 2-3 kali. Pertemuannya hanya 40 menit aja. Setiap kali pertemuan. Dan kelasnya dibuat jadi 2 katanya. Jadi mahasiswanya setengah ikut sesi pertama,
setengah lagi ikut sesi kedua 40 menit lagi. Jadi saya ngajarnya harusnya 80 menit. 40 menit kelompok 1, 40 menit kelompok 2. Kemudian saya memberikannya sama ke kedua kelompok itu. Cuma di ini saya masih memilih pola mendingan 90 atau 100 menit tapi disatukan. Kalau kalian nanti aduh merasa jenuh lah, mendingan yang 40 menitan boleh aja saya ganti juga. Saya mah pokoknya supaya targetnya bisa aja. Nanti akan saya tanya di Google Form minggu depan aja. Pilih pola mana. Oke, tadinya saya pikir mendingan panjang, mahasiswanya bisa pelan-pelan. Kan ini online, nggak masalah, mahasiswanya mau 200 juga nggak masalah. Kenapa harus dipecah dua, dapat servisnya cuma setengah waktu. Oke ya. Tapi kalau kalian memang baca video, udah mahir ngapain kuliah lagi gitu, sebentar aja, itu sangat oke juga buat saya ya. Oke, sekarang yang B. Ininya 6X min 18 kecil 24. Coba saya salin dulu ya. Nggak bisa kayak tadi lagi ya, ini nggak kelipatannya. Kalau saya kali 6, nggak ngepas. Kalau yang tadi ngepas. Coba yang ini. Ini mah pasti saya yang ngerjain. Das. Termasuk soal susah. Mendingan cilukba ya. Cilukba gitu. Cilukba. Ini dari sini aja. Nanti kalau ada langkah yang kelihatannya harus didetailkan, saya tulis. Tentukan bilangan positif delta supaya ini. Nah, kalau mengerjakannya gini, saya berangkat dari sini dulu nih, targetnya mau ini. Kenapa dari kanan dulu? Karena yang kiri saya deltanya belum tahu. Ngutak-ngatiknya lebih susah. Jadi targetnya. Oke. Dah, yang biru nggak saya baca, saya jelaskan lisan. Jadi berangkat dari yang kanan, kita akan utak-atik bentuk ini supaya muncul faktor ini kayak tadi. Tapi sekarang nggak bisa saya bagi 6. Bagi 6 menjadi X min 3. Nggak cocok dengan ini. Ya, udah coba aja dulu. Minimal udah sama bentuk X-nya. Meskipun minnya beda. Saya bagi 3. Dibagi bilangan positif, tanda petak samaan nggak berubah. Wah, nggak cocok ini, maunya X min 2. Gimana tuh? Bongkar mutlaknya. Ini mutlak sesuatu kecil 4 sama dengan mutlak ini di antara min 4 sama 4. Kan muncul lagi rumus gini. Jadi ingat mutlak X kecil A sama dengan min A X kecil A. Gitu ya. Oke. Sekarang karena saya belum bisa memunculkan mutlak, ya minimal memunculkan X min 2-nya aja dulu gitu ya. X min 2-nya aja dulu dimunculkan. Gimana? Ya tambah 1 ke semua ruas. Tambah 1 jadi min 3, tambah 1 jadi X min 2. Gitu kan? Nah, ini sekarang. Deng deng. Nah, ini kenapa gini? Coba saya tanya dulu. X min 2, min 3, 5 ya. Mana Word-nya? Tempat saya nulis. Apa tadi? Lupa deh. Min 3, 5. Sebentar. Takut ada WA dari bos. Bentar ya.
Bentar. Oke. Nah, target kita ingin memunculkan X min 2 lebih kecil delta, kan gitu targetnya. Kalau ini berarti harus memunculkan bentuk ini. Ini kan sama dengan delta min delta gitu kan. Berarti supaya saya bisa memunculkan bentuk ini, dari bentuk ini, saya harus membuat dia simetri ujung-ujungnya ya. Jadi saya harus membuat ini. Kecil berapa gitu. Nah, paham? Apa ide ini? Halo? Ada yang tanya? Maaf, ini belum di-record ya? Oh, saya nge-recordnya pakai software lain. Kalau pakai Zoom, Zoom-nya nanti berat. Ini di-record lagi di-record ini. Kayak Pak Mari. Saya pakai software terpisah supaya komunikasi online-nya ringan. Hanya komputer saya aja yang berat. Ada 2 software yang jalan jadinya. Jadi jangan khawatir. Kalian mau merekam sendiri boleh, cuma kalau merekam kalian jadi trafficnya berat juga. Udah aja nunggu yang saya. Yang saya itu nggak pernah gagal rekamannya. Pakai Snagit. Snagit-nya juga Spanyol, separuh nyolong. Oke. Jadi saya mau membuat ini, kemudian setelah dibuat, coba kita lihat ya. Saya pilih yang mana ini? Angkanya ada 3 dan 5. Saya pilih 5 min 5, atau saya pilih min 3 dan 3. Tapi harus simetri supaya nanti bisa jadi mutlak. Ini harus simetri. Nah, kita ngelihatnya gini. Tadi soalnya kan X min 2 kecil delta akan harus menjadi, apa tadi? Lupa. 6X min 18 kecil 24. Berarti dari sini panahnya harus ke sini. Nah, nanti berarti dari mutlak, ini kan sama dengan mutlak nih, sama dengan ini. Deltanya 3. Berarti ini harus panahnya ke sana ya. Dari mutlak ini kan ini tadi di atasnya lagi, kalau kita lihat coba. Mana si Adobe. Ini tadi kan dari sini nanti muncul X min 2 kecil delta, harus panahnya ke sini. Jadi panahnya ke atas. Kalau selama ini sih panahnya ini ekivalen. Bolak-balik. Tapi nanti yang penting dari panah yang X min 2 mutlak kecil delta berlaku yang ini. Nah, saya berarti memilih panah ke atas. Nggak bisa memilih gini ya. Jelas atas, kalau gini nggak sama dong. Yang atas X min 2-nya di antara min 35, ini min 33. Jadi hanya bisa satu arah. Pilih yang ini atau pilih yang ini. Pilihnya harus yang ini. Karena harus nanti memenuhi ini. Oke, panahnya ke atas. Kalau panahnya ke atas, saya pilihnya min 33 atau min 55. Nah, kalau bingung, bayangkan gini. K. Ini K. 5, min 3. Supaya berlaku ke atas, pilihnya ini berapa pinggirnya? Min 33 atau min 55? Coba pilih min 55. Bener nggak? Kalau K di antara min 55, maka K di antara min 35. Bener nggak? Salah ya? Nah, harus pilih yang lebih sempit ya. Min 3, 3 gitu kan? Ini betul kan? Nah, jadi kembali ke sini, saya pilih sekarang ini. Tapi karena atas dan bawah nggak sama, panahnya hanya berlaku satu. Saya panahnya pengen supaya ke atas, ke yang ini.
Jadi pilih min 33. Kenapa ke atas? Supaya ini panahnya kalau ke atas, berlaku ke atas, berlaku ke atas, berlaku yang ini. Jangan yang ke bawah panahnya. Gitu ya. Oke, nah ini kan ekuivalen dengan ini, mutlak ini kecil 3. Dengan demikian saya punya kesimpulan, kalau X min 2 kecil dari 3, maka saya amati ini perjalanannya, oh ini panahnya hanya satu arah ke atas. Maka berlaku yang ini, satu arah aja. Berlaku ini. Hati-hati, ini ekuivalen, ini jangan dibaca ini ekuivalen ini ya. Ekuivalen dengan yang sebelumnya. Yang sebelumnya hanya berlaku satu arah ke yang sebelumnya lagi. Jadi kalau ini terhadap yang ini itu hanya satu arah. Gitu ya. Nah udah, pilihlah 3. Kalau pilih deltanya 1, boleh nggak? Boleh, kalau X min 2-nya kecil dari 1, pasti masuk ke sini. Kalau masuk ke sini, ya pasti ini berlaku. Ya, jadi begitu. Nggak ada sedikit susah ya. Oke. Lanjut. Saya tutup ini. Kita lanjut lagi teorinya. Matematik mah kayak teka-teki lah dikit, agak rumit-rumit. Tapi ya kalian di tingkat atas nanti menggunakan masalahnya. Oke. Sekarang mutlak selesai. Intinya kalau ada pertaksamaan dengan mutlak, menyelesaikannya dibuka mutlaknya. Oke. Berikutnya. Mengenai akar. Akar ini ada perjanjian khusus. Kenapa perjanjiannya demikian? Kita terima aja ini. Karena itu berlaku seluruh manusia di bumi ini gitu ya. Misal X besar 0. Akar kuadrat dari X ditulis ini, jadi ini akar. Kemarin ada akar polinom, ada akar pohon. Beda-beda ya. Akar X adalah bilangan tet negatif A yang bersifat A kuadrat sama X. Jadi akar 9 adalah, kalau X-nya 9, adalah bilangan tak negatif A, sehingga A kuadrat sama dengan 9. Yaitu A-nya 3. Gitu ya. Oke, sesuai. Jadi akar sesuatu nggak boleh negatif hasilnya. Jadi akar 9 bukan plus min 3 ya. Bukan plus min 3. Diingat-ingat. Bukan plus min 3. Hanya yang positif aja. Itu 3. Akar min 4 kuadrat bukan min 4. Akar pangkat 2 itu hasilnya selalu positif. Jadi ini harus dihitung dulu 16 diakarkan 4. Akar 0, 0. Ini perjanjian ya. Perjanjian. Oke. Jadi secara umum kita lihat akar X kuadrat itu hati-hati bukan X tapi mutlak X. Ini X-nya di sini min 4. Akar X kuadrat bukan X. Kalau X ini min 4 dong. Tapi mutlak X. Nah, harap dibedakan dengan menyelesaikan persamaan ini. Kalau persamaan ini bukan akar awalnya. Awalnya mencari X yang pangkat 2-nya sama dengan B. Atau pakai angka supaya gampang. Saya mengajarnya suka pakai angka supaya mahasiswanya lebih gampang. Kalau X kuadrat sama dengan 9, nah ini lain lagi. Kalau akar 9 mah hanya ini ya, satu angka. Akar sesuatu satu angka, nggak plus min. Kalau ini mencari X yang kuadratnya 9. Jadi X-nya boleh min 3, boleh 3. Ini mah awalnya bukan masalah akar gitu ya. Tapi ada persamaan. Nah, maka kalau ada bentuk kuadrat gini, mau diselesaikan, kita tarik akar. Ini menjadi ada plus min
akar 9. Yang akarnya mah positif selalu gitu ya. Oke, jadi beda. Akar 9 mah bukan plus min 3, 3 aja. Penarikan akar memunculkan ini, karena jawabannya bisa plus, bisa min. Jadi ingat, kalau ngitung akar, positif hasilnya. Kalau menarik akar, X kuadrat sama dengan sesuatu, maka X-nya plus min dari akarnya. Ya, ada 2. Oke, supaya nggak keliru-keliru. Mana? Lanjut. Nah, persaksamaan yang memuat akar saya satu aja. Ini perlu hati-hati kalau akar. Kembali kalau ada mutlak, persaksamaan diselesaikan dengan cara membuka harga mutlaknya. Entah gimana caranya supaya harga mutlaknya hilang. Kalau ada akar juga susah. Kalau ini mending akarnya kelihatan. Coba kalau kenyataan kan akar juga pohon nggak kelihatan, yang kelihatan cuma batang daun. Nah, jadi kalau ada akar, ya diusahakan akarnya hilang. Saya ini tulis karena ada hal yang perlu disampaikan. Kalau saya buka ciluk begini, nanti nggak nyampe. Jadi untuk hal-hal yang khusus saya tetap solusinya tulis. Akar, ganti warna. Akar, nggak ganti. Apa tadi? Soalnya sampai lupa. Akar X min 1 kecil 1. Itu. Nah, gimana menyelesaikannya? Akarnya harus hilang. Coba. Boleh nggak dikuadratkan? Kan ngilangin akarnya harus dikuadratkan kayaknya. Nggak ada cara lain ya dikuadratkan. Boleh nggak? Apakah hubungannya masih gini? Dikuadratkan. Itu ya. Boleh ya, karena apa? 0 kalau bilangan positif, maka berlaku A kuadrat kecil B kuadrat. Ini akar kan positif. Oke. Ini apa? X kecil 2 gitu ya. Dapat HP-nya. Adalah kecil 2 berapa? Minta hingga sampai 2. Betul enggak? Hah? Salah. Enggak, Kak. Masih kurang satu syarat. Apa syaratnya? X min 1. X min 1 lebih besar dari Tadi di teorinya juga disebut akar itu ya, akar bilangan positif X. Jadi ini harus ditambah syarat X min 1 harus lebih besar sama 0 kan? Ini ada syarat. Jadi HP-nya ini harus diiris dengan syaratnya. Apa? 1,3. Jadi jawabnya, karena kita harus nyarinya di sini. Nyarinya hanya yang memenuhi ini aja. Kalau memenuhi ini harus ada di sini. Waktu dihitung adanya di sini. Yang mana yang dipakai? Ya yang ada di sini. Tapi memenuhi hubungan ini. Jadi kita iris. Dapatnya 1 sampai apa? Kenapa ini teh? 1 sampai dulu. Kenapa beda ya kalau diiris hasilnya? Salah jalan nggak saya? Ini benar ya? X min 1 kecil 2. Jadi, oh ya benar. Kalau diiris hasilnya ini kan. 2-nya masuk nggak? Tidak masuk. Udah betul itu jawabannya. Ya, memang betul. Saya pikir tadinya jawabannya semua bilangan positif yang lebih besar 1. Ternyata enggak. 10 kan enggak memenuhi. Oke, jadi hati-hati mengkuadratkan tuh ada perlu hati-hati. Selain kita melihat ininya positif, juga harus ininya diperhatikan ya. Makanya kalau enggak perlu sekali,
saya menghindari pengkuadratan. Takut ada faktor plus minusnya yang kita terkecoh. Balik lagi. Jadi banyak jebakannya ya gitu. Soalnya mah sama aja dengan SMA kan. Oke, berikut. Berikut kita bahas sistem koordinat persegi panjang atau dalam bahasa Inggris koordinat kartesian. Aduh, menikasian. Kalau dalam bahasa Belanda Cartesius, kalau di kita disebut koordinat persegi panjang aja gitu ya. Jadi sistem koordinat persegi panjang kalian udah tahu, ini cepet aja ya. Dibentuk dari sumbu X, sumbu horizontal namakan sumbu X dan sumbu tegak sumbu Y. Ini X-nya kalau ke kanan itu X positif, ke atas Y positif, bawah negatif udahlah. Oke. Oke. Perpotongannya disebut pusat koordinat, cepet aja. Udah ini. Nih, udah lah, kebut aja ya ini ya. Saya omongin nanti kalian bosen. Coba ada yang penting aja kalau dilihat. Oh, setiap titik dinyatakan sebagai pasangan terurut. Jadi kalau ada titik di sini, kita hitung berapa X-nya. X-nya itu jarak dari sumbu Y. Ini jarak dari sumbu Y-nya itu A. Jarak dari sumbu X-nya itu B. Tingginya. Gitu ya. Kemudian ada istilah mungkin baru atau udah tahu. Kalau yang komponen pertama itu dinamakan apsis, tingginya itu Y-nya dinamakan ordinat. Gitu ya. Kalau dua-duanya ya koordinatnya. Kalau apsis artinya X-nya, ordinat artinya Y-nya. Itu istilah itu standar masalahnya. Kemudian dengan sistem koordinat persegi panjang, maka bidang terbagi 4. Ini namanya kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Ini kenapa pakai bahasa Inggris, padahal saya bahasa Inggrisnya butut. Oh ya, ujian tuh jangan nyontek-nyontek ya. Kalau nyontek-nyontek tuh jadi bodoh. Saya ini seumur-umur yang pernah nyontek itu memang waktu SMA bahasa Inggris sama bahasa Jerman. Akibatnya saya bahasa Jermannya bodoh sampai sekarang, bahasa Inggrisnya juga bodoh. Gitu ya. Oke. Ini kenapa pakai bahasa Inggris? Karena ini saya capture gambarnya dari buku Purcell. Oke, kuadran 1, ini kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Kemudian setiap titik dinyatakan sebagai pasangan terurut. Tadi udah A, B. Cuma khusus yang di sumbu-sumbu. Ini kan kalau di sumbu berarti jarak X-nya 1, jarak Y-nya 0. Nah, biasanya ini nggak ditulis 1, 0, tapi ditulis 1 aja. Yang di sumbu-sumbu. Ini titik 2,0 ya 2 aja. Ini titik 0,1, X-nya 0, Y-nya 1, ditulisnya 1 aja gitu di sumbunya. Pusat ditulisnya nggak 0,0, tapi 0 aja. Ya. Kemudian jarak titik di bidang, kalau ini koordinatnya C, D, yang ini koordinatnya A, B, dengan pakai Pitagoras bisa kita buktikan ini jaraknya adalah ini ya, perbedaan nilai X-nya, terserah mana kurang mana, C kurangi A gitu ya kan, dibagi perbedaan Y-nya, D kurangi B kuadrat. Saya rasa ini udah tahu semua. Persamaan garis. Persamaan garis dapatnya dari mana? Yaitu, oh ya, garis dibentuk dari itu ya. Garis. Kalau didefinisikan garis itu susah. Kalian kalau mau tahu definisinya nanti di diktatnya klik ini. Apa itu garis? Coba. Kumpulan titik-titik yang apa gitu. Ada definisi formalnya. Udah, ini mah
Kita langsung aja bayangkan garis. Nah, kalau ini sebuah garis melalui titik P, koordinatnya ini, Q, koordinatnya ini, saya sebut beda absisnya, beda X-nya itu delta X, delta ordinatnya delta Y. Tapi kalau mau menyebut beda, harus ditentukan mana titik pertama, mana titik kedua ya. Kalau ini X2, Y2, ini X1, Y1 ya. Berarti delta X-nya X2 kurangi X1, delta Y-nya Y2 kurangi Y1. Harus konsisten itu ya titiknya. Nah, kemiringan garis, kita belum belajar turunan, tapi udah mendefinisikan kemiringan garis. Kemiringan garis adalah didefinisikan delta Y dibagi delta X. Nilainya bisa negatif ya. Bisa negatif, kenapa? Coba kita lihat dulu sebentar. Mungkin udah tahu juga, tapi nggak ada salahnya. Kita review dikit. Kalau saya punya gini, ini titik misalkan berapa ya? 1,7 gitu ya. Ini 1, tingginya 7. Ini tingginya, ini 5, misalnya tingginya 1. Nah, maka kemiringan adalah beda Y. Mau yang mana titik keduanya? Titik keduanya yang Q. Ya. Jadi beda Y. Ini dikurangi ini. Dibagi harus konsisten. X-nya juga ini, kurangi ini. Ya, dapatnya negatif ya. Kemiringan bisa negatif. Bukan bisa. Dapat negatif. Nah, kalau bisa negatif kita untung. Digigit ular dengan bisa negatif, nggak mati kita. Kalau bisa positif, gawat. Nah, kemiringan sebuah garis bersifat tunggal. Artinya, kalau saya ambil titik yang lain, bukan P dan Q, tapi ambil titik yang sini dan titik sini. Dihitung kemiringannya, sama aja dapatnya gitu ya. Buktikan sendiri. Nah, nggak usah lah bukti-bukti. Kalau yang tertarik ya silahkan buktikan. Nanti kalau udah tertarik sekali membuktikan, pindah aja ke matematik. Pindah matematik susah, tapi di MIPA itu paling laku matematik. Selalu pesertanya lebih dan ada yang terlempar. Paling cilakanya dulu yang pengen matematiknya bagus, kimianya dia terlempar ke kimia karena kalah saingan di nilai rata-rata. Ini saya lewat aja, terlalu penting. Nah, coba kita persamaan garis lurus didapat dari mana? Kita lihat ini ada sebuah garis. Koordinatnya ini. Ini saya mau merumuskan kenapa persamaan garis lurus menjadi Y sama dengan MX tambah sesuatu gitu ya. Coba kita lihat. Kita pilih ini R sembarang titik di garis. Jadi ininya koordinatnya variabel. R itu bisa di sini, di mana aja. Sedangkan P dan Q titik yang angkanya udah saya ambil. Kemiringan tadi adalah kemiringan, terserah mau pakai dua titik yang mana. Kalau melihat titik P dan Q, berarti Y2 dikurangi Y1 bagi X2 min X1. Kalau saya melihatnya titik R dan P, kemiringan adalah Y dikurangi Y1 ini dibagi X dikurangi X1. Nah, dari sini kita beroleh kesimpulan ini. Dari ini, kalau ini saya tutup, maka saya dapat ini dikali silang ke sini. Maka saya dapat persamaan, yang ini. Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Persamaan garis. Kemudian kalau yang M-nya saya tutup dari 2 ini, saya dapat persamaan garis bentuknya seperti ini. Jadi persamaan garis melalui 2 titik bisa pakai rumus ini, M-nya dihitung dulu,
atau pakai rumus ini. Dan dua-duanya persis identik hasilnya. Oke, itu asal-usul persamaan garis. Lupa, nggak apa-apa ini. Asal-usulnya lupa, nggak apa-apa. Persamaannya jangan lupa. Kalau diberikan 2 titik, harus bisa membentuk persamaan garis lurus. Itu yang penting. Kemudian ada istilah sudut inklinasi. Sudut inklinasi itu sudut yang dibentuk oleh sebuah garis dengan sumbu X positif. Istilah aja gitu ya. Kemudian dua buah garis yang sejajar, kemiringannya akan sama. Garis yang saling tegak lurus, kemiringannya kalau dikalikan -1. Semuanya gampang lah dibuktikan pakai rumus-rumus trigonometri. Tangan ini, tangan itu, gitu loh. Kemudian persamaan lingkaran. Lingkaran bentuk persamaannya, dulu. Mana? Oke. Langsung aja. Ini lingkaran. Persamaan lingkaran yang pusatnya di 0,0, jari-jari R. Seperti ini. Udah pada tahu lah ya. Kalau pusatnya bukan di 0,0, bentuknya ini digeser. Pusatnya di P, Q, jari-jarinya R, bentuknya seperti ini. Saya nggak panjang lebar di sinilah. Kalian bosan. Elips. Elips udah belum ya? Udah juga di SMA harusnya. Elips tuh kayak lingkaran, cuma ke arah horizontal sama vertikal jaraknya beda-beda itu ya. Nah, elips yang pusatnya di 0,0 ke arah horizontal sejauh A ini, ke arah atas sejauh B, bentuknya seperti ini. Kalau A dan B-nya sama, dia jadi lingkaran. Karena kalau A dan B-nya sama, misalnya ini A kuadrat, ini A kuadrat juga. Bisa saya kalikan ke belakang menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Lingkaran gitu ya. Kalau elips ini benjol gitu lingkarannya. Ininya nggak sama. Kalau pusatnya bukan di 0,0, di titik P, Q, bentuknya seperti ini. Sama aja cuma X-nya digeser. Sama Y-nya. Kemudian ini mungkin belum di SMA. Yang nama, kalau ininya, sebentar saya mundur dikit. Kalau elips ini kayak lingkaran, cuma ininya beda. Tapi ininya tetap kuadrat tambah kuadrat. Kalau salah satu minus, itu namanya hiperbola. Nah, hiperbola sementara ini diterima aja gambarnya berupa lengkungan kayak gini. Yang perlu diingat lengkungannya membuka ke sumbu Y atau ke sumbu X. Itu saya jelaskan lewat ilustrasi berikut. Kalau saya punya X kuadrat per misalkan 2 kuadrat, minus kalau hiperbola minus ini. 1 itu ya. Kalau bukan 1 dibagi ke depan. Nah, ini pasti gambarnya hiperbola. Cuma hiperbolanya bisa membuka gitu atau membuka gini. Ya. Nah, mengevaluasinya kita gimana? Kita lihat di persamaan ini. Yang nggak boleh 0 yang mana? Kalau X-nya 0 boleh nggak? X-nya 0, berarti ini nggak ada nih, 0. Nggak mungkin, ini kan berarti minus sesuatu sama dengan 1. Oh, nggak mungkin. Jadi X-nya nggak boleh 0. Kalau X-nya nggak boleh 0, maka nggak mungkin gambarnya melalui sumbu Y gitu ya. Kalau ini kan X-nya 0 di sini. Jadi gambarnya haruslah ke sana. X-nya nggak boleh 0. Sejauh berapa? Ini sejauh ini. 2. Min 2. Gitu ya. Satu lagi ada hiperbola juga gini. Salah, ini yang minus, ini yang plus. Kalau yang ini, yang kedua, saya gambar ulang. Ini, Y-nya nggak boleh 0. Kalau Y-nya 0, Y-nya 0 ini berarti nggak ada.
Nggak mungkin kiri negatif selalu kanan 1. Nggak boleh. Kalau X-nya 0 sih bisa di sini. X-nya 0, Y-nya ada nilainya. Tapi Y-nya nggak boleh 0, berarti Y-nya harus dapat nilai sesuatu. Paling sedikitnya ada. Nah, kalau udah tahu itu, berarti dia membukanya ke sumbu Y. Tingginya berapa? Ditentukan ini. 3 min 3. Ya, itu namanya hiperbola. Balik sini. Oke. Jadi dikenali bentuknya, tolong dikenali bentuknya. X kuadrat tambah Y kuadrat sama R kuadrat lingkaran. Kalau X kuadrat per A kuadrat tambah Y kuadrat per B kuadrat sama 1, elips. Kalau salah satu minus, jadi hiperbola. Hiperbola nanti ada asimtotnya, nanti belakangan aja. Kita belum bicara asimtot dan lain-lain. Kemudian kalau ini saya putar 90 derajat berlawanan jarum jam. Jadi ini ya. Yang ini diputar 90 derajat. Sini kan. Diputar 45 derajat ya. Diputar 45 derajat berlawanan jarum jam. Jadi ini. Nah, persamaannya tadi akan berubah jadi gini nih. Nggak muncul kuadratnya. Kalau dirotasi 45 derajat ini. Siapa yang bisa membuktikan ini? Kalau tadinya X kuadrat min Y kuadrat sama dengan 1. Ini perbola ya. Bawahnya per 1 kuadrat per 1 kuadrat. Gambarnya dia X-nya nggak boleh 0. Gambarnya gini. Ini 1 min 1. Nah, ini kalau diputar 45 derajat menjadi gitu kan. Berlawanan jarum jam. Karena kalau putar itu sudut positif tuh ngitungnya ke sana. Nah, tunjukkan nih persamaannya menjadi XY sama dengan sebuah bilangan. Kalau nggak salah akar 2. Harus dihitung dulu. Nah, yang bisa membuktikan dari sini, gambarnya jadi ini. Yang tercepat menjawab di WA saya dan benar. Jadi kalian tulis aja di kertas, fotokan. Jawabnya jangan di WA, aduh penuh nanti ya kalau banyak yang jawab. Di WA group aja, di WA group. Yang paling cepat ngejawab dan benar dapat bonus 1 dari saya. Jadi nanti nilai rata-rata akhir tambah 1. Lumayan loh itu. Kadang-kadang nilainya 79. Aduh, 1 lagi jadi A gitu ya. Ya, tapi ya udah 79 nggak boleh diutak-atik ya, 79 aja. Kalau 79,5 sih saya bulatkan. Misalkan rata-ratanya 78,6. Punya bonus 1. Jadilah A dia. Oke, nih. Yang bisa membuktikan harus hitungannya jangan dari gambar. Gambar mah diputar saya juga bisa, gampang sekarang juga jadi. Gitu. Kalau diputar 45 derajat jadi ini. Hanya 1 yang tercepat dijawab di WA group. Jadi kalau ada yang kedua, ketiga nggak dapat bonus lagi. Oke. Nah, ini mas sendiri aja samaan ini. Atau sebentar. Kuliah kita sebenarnya sampai sini target minggu ini. Ya, udah kalau gitu saya bikin soalnya ya. 1 aja nomor 7 lah. Nomor 7. Ini mau saya copy paste gimana ya? Supaya nggak nulis lagi. Susah. Bentar. Sesudah halaman itu, udah kita selesai dulu hari ini. Tapi saya bahas dulu satu soal ya. Bentar. Saya mau salin dulu supaya gampang saya. Pindah dia. Oke. Ingat ya. 4x kuadrat min 24x. Lupa nih, udah pikun. Apa tadi?
min 24x. Lupa lagi. Apa terus? Tambah Y. Y kuadrat Oh, tambah Y kuadrat. min 4Y plus 39. Min 4Y plus 39 sama 0. Katakan ini belum tahu elips atau hiperbola atau apapun. Nah, kita caranya dibuat bentuk kuadrat sempurna. Yang ini saya bikin menjadi 4x. Aduh, susah ya. Ya, dikurung dulu aja. X kuadrat. Saya pengennya X kuadrat aja. Minus 6 gitu kan ya. Yang Y mau kuadrat sama Y mau saya kumpulkan. Y kuadrat min 4Y tambah 39 sama 0. Supaya jadi kuadrat sempurna ini harus ditambah berapa? Ini 2 kalinya. Tambah 9 gitu ya. Tuh. Tentunya harus dikurang 9. Nggak boleh sulap ditambah 9. Cuma ini saya tulis gini dulu. Nanti harus dikurangi 36 di belakang taruhnya. Minus 6x bukan? Hah? Salah ya, bodoh. Oh ya. Itu. Ini ditambah 3 gitu ya. Ini supaya kuadrat sempurna harus ditambah berapa? 2 ya. Itu salah. Tambah 4 ya. Ini Pak, itu x kuadrat min 6x plus 9 bukan Pak? 9 ini tuh. Jadi 9. Iya. Ini yang salah bolpennya kurang jelas kali. Jadi ini 36 harus dikurangi 36 ya. Supaya sama lagi. Ini harus dikurangi berapa? 4. Jadi ini apa? X min 3 kuadrat gitu kan? Y min 2 kuadrat. Sama dengan ini mau saya kebelakangkan. Berapa tuh? 1 ya jadinya. Ya. Nah, tapi supaya bentuknya standar saya tulis gini. Kan ininya ditaruh apa? 1/2 kuadrat, betul? Ya. Supaya sesuatu kuadrat per berapa kuadrat? Per 1 kuadrat dengan 1. Jadi ini persamaan elips ya. Pusatnya di 3,2. Elips di 3,2. Pusat si elips ke arah sumbu X ini sebesar setengah. Dari kesananya setengah, kesininya 1. Jadi ini tadi 2, ini 1, berarti ini pas di sini. Ini tambah 1 di sini. Ini setengah, ini setengah. Jadi elipsnya melalui itu. Gitu ya. Kayak elips nggak? Kayak elips lah. Paling nggak bisa gambar saya. Oke, yang lain soalnya digitukan saja. Oke, hari ini segitu. Nanti ini minggu depan. Sebentar. Saya mau lihat silabus ya. Takutnya ketinggalan. Silabus. Ya, saya lihat dulu. Matematika 1A. Silabus mana? Silabus bahannya. Simkonet. Grafik persamaan. Oh, udah. Ini grafik persamaan yang barusan bahkan kita udah masuk sini. Ya udah, nanti minggu depan lanjut lagi. Oke. Jadi hari ini sekian dulu, kecuali ada yang mau tanya, silakan aja. Mau tanya yang di depannya juga boleh.
Oh, ini soalnya jam tutorial kita pakai jadi lebih cepat. Biasanya saya suka ketinggalan. Ada pertanyaan? Tidak ada? Kalau nggak ada, saya akan berhentikan rekaman rekamannya dulu.